bagaimana kita bisa tahu dan apa saja yang harus dilakukan ketika kita paper tuning nanti. Hai, kembali lagi bersama saya Prima Wisnuwardana. Lama banget udah nggak bikin konten dan sekarang mau bikin konten tentang paper tune. Pasti sudah banyak banget yang tahu dan memang itu dibutuhkan dan penting juga. Jadi ketika kalian sebelum menembak di jarak common biasanya 50 meter, nah itu kita harusnya setting dulu. Salah satu settingan yang paling banyak digemari yaitu settingan paper tuning ini. Jadi paper tuning ini memang kita kayak nembak kertas dan dilihat hasilnya itu bagaimana. Langsung aja. Jadi apa saja yang harus diperhatikan dan apa saja yang harus disiapkan untuk melakukan paper tuning. Yang tentunya busur kalian atau gear kalian. Pertama itu pilih satu panah untuk ditembakkan yang bagus ya. Jadi benar-benar panah bagus. Selanjutnya kita nembak itu cuman nembak kertas itu jaraknya sekitar 1-5 meter aja. Nanti ketika kalian nembak itu diteliti benar arahnya kemana, ke kanan, kiri, atas atau bawah, itu memang harus diperhatikan banget. Terus selanjutnya kalau saran saya sebelum melakukan paper tuning itu seharusnya kalian melakukan center shoot dulu. Jadi center shoot pernah aku bikin kontennya di sini. Nanti kalian cek aja. Hal-hal yang perlu diingat dan diperhatikan apa saja yang bisa mendapatkan hasil yang sempurna atau perfect hole, yang kalau kalian tahu itu dia nggak kanan kiri jadi benar-benar perfect. Yang pertama yaitu adalah teknik yang digunakan harus sudah ajak atau mapan, jadi nggak berubah-berubah atau yang apa ya belum ajak gitu. Jadi memang tekniknya itu memang harus benar-benar udah oke, ini teknik udah enak dan mapan gitu. Lalu yang kedua, gunakan anak panah yang span-nya itu udah sesuai dengan gear kalian. Jadi bow, terus draw length, terus anak panah itu span-nya itu memang harus benar-benar pas. Jadi kalian bisa cek aero chartnya masing-masing brand kayak Eastern, Carbon Express, atau apalagi ya panah-panah sekarang tuh Five Vic, terus Black Eagle, ya seperti itulah. Kalau saran saya sih jangan menggunakan kayak aplikasi gratis kayak yang ada di Play Store terus di iOS itu nggak begitu tepat sih. Kalau kalian ingin tepat, kalian bisa gunakan Aero Chart atau yang udah disediakan sama brand-brand anak panah. Lalu yang selanjutnya, gunakan kertas yang polos, jangan kayak kertas kado yang berwarna-warni itu. Kalau itu pusing malahan. Jadi kertas polos saja, atau kalau mau pakai kertas kado kalian bisa balik. Nah, baliknya itu kan polos, dia putih. Dan jangan gunakan kertas yang terlalu tebal. Jadi jangan juga terlalu tipis, jangan juga terlalu tebal. Jadi sedang aja kayak kertas apa ya, HVS maybe ya, kertas-kertas kayak gitu. Oke, jadi yang pertama kita bahas dengan sobek yang seperti ini. Dia sobeknya ke kiri gitu. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Pada umumnya yang pertama itu kita harus menggeser atau merubah kedudukan aero rest kita itu sedikit ke kanan. Pada umumnya seperti itu. Lalu yang kedua, kalian bisa kalau pakai busur Hoyt yang ada kabel yoke-nya itu, kalian bisa kurangin putaran kabel yoke-nya yang kanan itu dan tambah putaran kabel yoke-nya itu yang sebelah kiri. Terus bisa juga ketika mendapatkan hasil yang seperti ini, pastikan spine anak panah kalian itu tidak terlalu lembut atau tidak terlalu ringan gitu. Terus bisa juga kalian ini untuk mengurangi LBS kalian, karena ketika LBS kencang dan panah terlalu lembut itu pasti dia tidak sinkron. Jadi kalian harus mengurangi laju busur kalian, atau kalau saya sih bisanya mengurangi LBS. Nggak melulu tentang gear. Jadi ketika paper tuning itu teknik juga berpengaruh, terutama di grip. Jadi ketika sobek seperti ini biasanya grip itu dia terlalu banyak di sebelah sini nih. Jadi terlalu banyak di sebelah sini. Jadi ketika nembak gitu dia gini nih. Seperti itu udah saya buktikan sendiri. Ketika saya nembak dengan normal, saya nembak gini, itu hasilnya memang berbeda. Ketika saya
menembak dengan hasil yang tidak bulat, tidak perfect hole. Dan ketika teman saya nembak dengan busur saya dengan teknik yang berbeda, dia mendapatkan hasil yang perfect hole. Nah itu ternyata masalahnya berada di grip. Terus yang selanjutnya yaitu geser cam kalian itu ke kiri dengan spacer, tapi pada kebanyakan orang ini jarang banget dilakukan karena memang kalau saya sendiri sih cukup menggeser errores kanan, jadi biasanya udah dapet sih kayak gitu. Oke, yang kedua yaitu dengan gambar seperti ini, dengan sobek ke kanan seperti ini. Nah sama kayak yang sebelumnya, kalau ini tinggal kebalikannya aja. Jadi kalian bisa geser errores kalian ke kiri. Terus untuk stringnya, kabelnya yang yoke itu kalian bisa kurangin kabel yoke yang kiri dan tambah putaran kabel yoke yang kanan. Terus span-nya kebalik aja yang tadi, span-nya mungkin ini terlalu kaku, jadi lajunya nggak kenceng tapi anak panahnya berat. Nah seperti itu. Kalian bisa nambahin LBS busur kalian, jadi mungkin ditambahin 1 atau 2 putaran dulu, kita nanti dicoba dicek gitu. Terus yang selanjutnya kembali lagi grip yang kalau yang sebelumnya itu di sini yang dengan sobek seperti ini, itu masalahnya ada di sini. Jadi ketika grip itu biasanya si ibu jari ini lemas. Nah saya itu selalu mendapatkan ketika kemarin mencoba mendapatkan bolong seperti ini. Jadi karena grip saya itu ternyata ibu jari saya itu nggak ada tensionnya sama sekali, jadi memang benar-benar lemas gini. Nah ketika aku coba ngasih grip atau ngasih tension, itu dia dapat. Terus yang terakhir, geser cam kalian ke kanan dengan spacer, tapi ini jarang banget dilakukan. Haus ya, ngombe sih. Yang ketiga, sekarang ke atas. Jadi ketika dapat sobek seperti ini, kalian bisa geser errores kalian itu ke atas, dan locking point kalian itu bisa kalian rubah untuk sedikit ke bawah. Mungkin dia terlalu atas, jadi ketika kalian masang knocking point itu dia posisinya terlalu atas. Jadi ketika kalian masang knocking point itu, coba kalian pasang knocking pointnya itu biasanya kalau recurve itu kan 2. Nah itu kalian pasang dia di bawah aja, jadi cuma 1 knocking point aja. Selanjutnya cam timing atas terlambat, jadi maksudnya ketika busur itu ditarik dengan full draw, cam atas kalian itu nggak bareng sampai ke timingnya, sampai ke stoppernya itu dia nggak bareng, jadi yang atas itu sedikit atau terlalu banyak terlambat. Terus gunakan marking di errores kalian itu. Kalau saya sih menggunakan lipstick, bisa jadi ini si fins ini menabrak errores, jadi posisinya dia ketika melesat, jadi mana ini melesat dari errores, keluar dari errores itu, dia finnya itu nabrak si launchernya ini, gitu. Terus ini juga jarang banget dilakukan, ini rubah baut tiller atas kalian itu dikeluarin, jadi dikendorin gitu maksudnya. Terus yang keempat, yang terakhir, yaitu dengan posisi seperti ini. Jadi robeknya kayak yang digambar ke bawah gini. Ini sama kebalikannya, kalau ini kalian bisa geser errores kalian itu ke bawah. Terus selanjutnya kalian bisa rubah posisi, posisi knocking point kalian itu sedikit ke atas. Jadi kalau tadi terlalu atas, mungkin ini terlalu bawah, jadi kalian bisa geser posisi knocking kalian itu ke atas. Dan selanjutnya kalian bisa coba gunain pakai, kalau tadi pakai knocking point bawah aja, kalian bisa coba dengan knocking point atas bawah, jadi kayak masang kayak knocking point recurve gitu. Terus selanjutnya cam timing atas mendahului. Kalau tadi terlambat, berarti yang cam atas itu terlalu cepat, jadi kalian bisa atur cam timingnya. Coba dicek apakah yang atas itu kecepatan. Masalah seperti ini, cam atas itu terlalu cepat sampainya daripada yang cam bawah. Nah terus yang selanjutnya ini kalian harus merubah span-nya itu menjadi sedikit kaku. Contoh ketika dengan lubang seperti ini, kalian pakai Aero 500, nah, kalian harus pakai
atau merubah span itu menjadi 450. Contohnya seperti itu. Jadi dirubah sedikit kaku. Terus yang terakhir yaitu sama kayak sebelumnya, merubah baut. Kalau ini tiller baut bawah dikendorin yang bawah itu. Jadi tapi ini memang jarang banget dilakuin. Nah, seperti itu solusinya. Yang apa saja yang harus kalian lakukan ketika mendapatkan hasil yang tidak sempurna. Jadi ada yang ke kanan bawah, atas kiri, itu kalian bisa coba tips yang saya berikan tadi. Nah, ini memang juga apa yang saya beri ke kalian itu juga apa yang diberikan Steve Anderson ketika melakukan pelatihan di Thailand. Nah, jadi sebelum kalian melakukan paper tuning ini, sebaiknya kalian center shooting dulu busur kalian. Kalian bisa cek lagi di YouTube saya apa itu center shoot. Jadi memang benar-benar awalnya kalian bisa center shootkan dulu busur kalian itu. Jadi nanti ketika paper tuning itu biasanya kalau saya cam udah bener, terus semuanya udah bener, nanti error ratio tinggal geser kanan kiri atas bawah dikit aja, nggak sampai ngerubah-ngerubah yang ekstrim gitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton, dan see you next time. Cheers, dah.